Tahukah di dalam Islam, ijazah itu bukan sekedar surat tanda tamat belajar. Karena ijazah juga memiliki makna sebuah proses pemberian izin dari seorang guru kepada murid untuk mengajarkan ilmu yang dia terima dari sang guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna itu sudah dijelaskan sebagaimana kedua dari kata ijazah. Tetapi kita juga bisa belajar dari tradisi yang lain. Hans Wehr dalam kamusnya yang berjudul A Modern Dictionary of English and Arabic, dia menjelaskan bahwa kata al-ijazah itu punya makna authorization and license. Karena itu, ijazah memiliki kekuatan untuk memberikan otorisasi kepada seseorang yang dia terima dari seseorang yang lain, dan biasanya guru, untuk mengajarkan kembali ilmu yang diterima kepada yang lain. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari praktek kesarjanaan sekaligus juga praktek keseharian dari sejumlah masyarakat muslim. Alkisah, ada seorang kiai diundang di UIN Sunan Ampel Surabaya untuk memberikan sanad keilmuan dan sekaligus mengisi ceramah taklim ahadi di kalangan mahasiswa dan sekaligus juga akademisi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada saatnya kemudian saya matur kepada sang kiai, "Kiai, izin waktunya kiai untuk mengisi taklim ma'hadi." Lalu buru-buru sang kiai ini meninggalkan meja rapat, lalu masuk ke kamar mandi dengan melipat lengan baju di atas siku, lalu keluar dari kamar mandi dalam keadaan masih basah, dan beliau bilang, "Saya diwasiati orang tua saya untuk selalu berwudu sebelum mengajar." Inilah bagian dari ijazah yang saya juga menerimanya dari sang kiai. Apa pelajaran bagi kita semua? Pertama, dalam Islam memang ijazah itu bukan sekedar surat tanda tamat belajar. Karena itu penting bagi kita semua untuk menjaga sanad keilmuan, selalu memohon ridho, selalu kemudian kita mintakan barokah doa dari para guru kita supaya kita punya otoritas yang diberkahi oleh sang guru untuk kita ajarkan kembali kepada murid. Tetapi praktek berwudu sebelum mengajar yang saya terima memiliki dua makna penting. Pertama, mengajar itu proses suci, bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi ada kewajiban bagi kita sebagaimana yang diijazahkan oleh sang kiai ini kepada saya untuk menjaga bahwa seluruh proses yang terjadi pada praktek pembelajaran itu adalah proses suci. Kita sebagai guru harus mensucikan diri kita sendiri sebelum kita melakukan praktek pembelajaran agar yang diterimakan kepada sang murid bisa kita sandarkan kepada nilai kemuliaan, nilai kesucian. Yang kedua, mengajar itu juga harus dengan hati. Tidak bisa mengajar itu hanya berhenti kepada proses untuk memuaskan dahaga intelektual, tapi sekaligus juga kita sebagai guru harus bisa memuaskan dahaga spiritual. Inilah kemudian yang memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa pembelajaran itu bukan sekedar transfer of knowledge, tapi sekaligus spiritual transfer dari seorang guru kepada murid. Menjadi guru harus meyakini bahwa mengajar adalah dengan hati. Maka sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi payung yang membuat orang yang berada di bawah payung kita ini merasa aman dan nyaman. Kita harus menjadi payung agar semua proses pembelajaran itu bisa kita berangkatkan dan kita akhirkan dengan nilai kenyamanan, dengan nilai kedamaian, dengan nilai kemuliaan yang dimiliki, sekaligus juga menjadi modal bagi peserta didik kita yang menjemput masa depannya dengan baik. Ijazah bukan sekedar surat tanda tamat belajar, tapi juga pemberian otoritas dari seorang guru kepada murid untuk diizinkan mengajarkan kembali ilmunya kepada yang lain. Dan proses transfer itu, pembelajaran itu harus dengan hati dan harus diyakini sebagai proses suci. Bagaimanakah detailnya? Baca tulisan saya di link di bawah ini.